lupa. Apa kabar, Agus? Baik, Nyonya. Baik. Bagaimana dengan Nyonya? Baik. Terima kasih atas doamu, Agus. Aduh, Agus. Aku sampai lupa. Silakan duduk, Agus. Aduh. Baik. Memang tidak baik melupakan tetanggamu, Agus. Tapi, mengapa kau pakai resmi-resmian, Agus? Emangnya kau hendak pergi kemana? Tidak, Nyonya. Saya hanya menemui Nyonya. Lalu, mengapa pakai dia segala? Seperti pada hari lebaran saja. Jadi begini, Nyonya. Kedatangan saya kemari karena ada satu permintaan, Nyonya. Iya, Agus. Ada apa? Bukan lebih dari satu kali saya merasa sangat beruntung bisa dapat pertolongan dari Nyonya. Dan tapi saya begitu gugup, Nyonya. Dan saya begitu haus. Bolehkah saya meminta segelas air, Nyonya? Aduh, Agus. Aku sampai lupa. Tunggu sebentar, Agus. Iya, baik, Nyonya. Sudah tentu, dia akan pinjam uang. Tapi, tidak akan berikannya. Ini Agus. Silakan diminum, Agus. Baik. Apa soalnya, Agus? Baik, Nyonya. Tapi maaf, Nyonya. Ya, Apa, Agus? Katakan apa? saya begitu gugup, Nyonya. Dan tidak ada seorang pun yang mau membantu saya kecuali Nyonya. Ah, Agus, jangan bertele-tele. Yang benar saja, ada apa? Iya, baik, saya katakan saya di sini karena Ayo, Agus, katakanlah. baik, iya, baik. Saya mau meminang putri Nyonya. Anakku, Agus, ucapkanlah sekali lagi. Aku hampir tidak percaya. Saya merasa terhormat bisa meminang, Nyonya. Anakku sayang, aku senang sekali. Aku sudah berharap saja begitu lama. Memang inilah keinginanku. Aku senang. Kenapa aku jadi seperti dia? Gembira. Apa baiknya? Ratna saja. Nyonya, bolehkah saya melamar putri Nyonya? Bagi seorang yang nanti seperti kau, tidak menerima lamaranmu. Sudah rindu seperti kucing. Aku kedinginan. Aku gemetar seperti hendak menempuh ujian penghabisan. Tapi sebaiknya adalah mengatakan sesuatu sekarang juga. Kalau orang berpikir lama, aku ragu untuk mengatakannya. Menanti kasih sehidup semati, tapi dia tak boleh kawin. Tapi oh Ratna, Ratna!
Ratna. Kau apa kabar? Sebelumnya, maaf bajuku jelek ya Gusti Bagus. Aku sedang mengisi buncis di dapur. Mengapa sudah lama tidak datang? Ayo, ayo duduk Agus. Iya, baik. Baik, Ratna. Hari ini terang sekali ya Gusti Bagus. Iya, Ratna. Sehingga petani-petani tidak bisa bekerja. Bagaimana dengan panenmu? Sayang, saya terlalu serakah memotong tanaman. Seharusnya saya menunggu. Kamu pergi kemana, Gus? Eh, eh. Kelihatannya kau begitu cakep sekarang. Ada apa? Eh, jadi begini, Ratna. Ibumu inginkan kau mendengar langsung dariku. Mungkin kau akan suka atau kau akan marah. Tapi, betapa dirinya. Ada apa, Gus? Baik, Ratna. Sepertinya akan kusingkat saja Ada apa? bahwa sedang dulu aku sudah mengenal kau dari keluargamu. Dari mana aku? Seperti yang kau ketahui, yang diwarisi oleh tanah dan rumah, dan selalu menjunjung tinggi keluargamu, keluarga Jaya Susmita, ayahku, dan keluarga Raden Rumata, ibumu yang terlihat intim, dan terlebih-lebih tanahku berdekatan dengan tanahku. Dan mungkin kau masih ingat dengan lapangan Sarigadingku yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. Tunggu. Kau katakan lapangan Sarigading apa benar milikmu? Ya. Nah, itu milikku, Ratna. Jangan keliru, Agus. Lapangan Sarigading adalah milik kami, bukan milikmu. Ratna, aku mempunyai bukti-bukti tertulis. Nenek dan bibiku mengizinkan tanah itu dipakai oleh petani-petani ayah dan ibumu. Aneh, aku baru mendengar. Betapa mungkin tiba-tiba tanah itu menjadi milikmu. Tiba-tiba jadi milikku. Nona, kita sedang membicarakan lapangan Sarigading yang terbentang luas antara Anyer dan Jakarta. Aku tahu, Agus, tapi itu adalah milik kami. Tidak, Ratna. Itu adalah milikku. Pikirkanlah apa yang kau ucapkan, Agus. Sejak berapa lama tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu? Apa maksudmu dengan beberapa lama? Selama aku punya ingatan, tanah itu akan jadi milikku. Mana bisa? Ratna, lapangan Sarigading adalah milikku. Semua ucapanmu itu sama sekali tidak benar. Eh. Ayah kakekku dan kakekku keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang sampai rawa penuh. Jadi, lapangan Sarigading adalah milik kami, bukan milikmu. Tidak bisa, Ratna. Itu adalah milikku. Pokoknya Milik kami, milikku. Agus Bagus. Tidak bisa. Milik kami. Tidak bisa. Milik kami, Agus Bagus. Milikku. Biarpun kau akan bertengkar selama 2 hari dan memakai 15 gas lapangan Sarigading tetap milik kami. Aku mempunyai bukti-buktinya, Ratna. Mana bisa, Gusti Bagus? Saya mohon agar kau mendengarkanku. Kau ini akan menuduh atau akan menggoda saya. Semua ini tidak lucu, Gusti Bagus. Kami memiliki tanah itu hampir 3 abad. Dan tiba-tiba ku dengar tanah itu bukan milikku. Tapi saya mengakui bahwa tanah itu adalah milik kami. Oh, baiklah. Aku juga tidak tergila-gila dengan lapangan Sarigading itu. Kalau kau mau, aku akan memberikannya sebagai hadiah. Aku yang bisa memberikan tanah itu kepadamu sebagai hadiah. Karena itu adalah milikku. Tidak bisa, Ratna. Bisa, Gusti Bagus. Itu adalah milikku. Milik kami. Jadi, kalau begitu,
anggapanmu aku ini lintah darah. Aku belum pernah merampas tanah di orang lain, Ratna. Dan aku tak akan membiarkan seorang pun yang menghinaku dengan cara demikian. Bagaimanapun, lapangan Sari Gading adalah milikku. Ini kami harus bangun. Tidak bisa, Ratna. Itu adalah milikku. Biarpun kau tak bertengkar, tetap lapangan Sari Gading itu adalah milik kami. Tidak bisa, Ratna. Itu adalah milikku. Milik kami yang bagus. Kau sudah berapa kali aku bilang lapangan Sari Gading adalah milikku. Lapangan Sari Gading adalah milikku. Mengapa kalian berteriak-teriak? Ibu, coba terangkan kepada orang ini. Lapangan Sari Gading milik dia atau kita? Agus, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Masya Allah, Rukmana. Bagaimana bisa jadi milikmu? Cobalah hadir sedikit. Petani-petanimu yang tidak membayar uang sewa. Dan perjanjian itu sudah habis, Rukmana. Itu adalah tanahku. Maaf Agus, kau lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar uang sewa kepada nenekmu. Dan justru tanah itulah yang dipersoalkan. Mungkin kau belum ada petanya, Agus. Akan kubuktikan kalau aku adalah pemiliknya, Rukmana. Apa tidak bisa, nak? Tentu saja bisa. Agus, mengapa kau berteriak-teriak? Aku tidak menginginkan kepunyaanmu, dan aku pun tidak ingin kehilangan kepunyaanku. Untuk apa? Kalau kau sudah berani bertekad tentang lapangan itu, lebih baik aku berikan lapangan itu kepada petani-petani daripada orang pernikahan. Itu perlu dimengerti, Nyonya. Atas hak apa Nyonya menghadiahkan tanahku kepada orang lain? Aku bebas memutuskan apa aku berhak atau tidak. Aku bisa menyebut namamu juragan muda, tetapi aku tidak bisa bicara seperti itu. Umurku sudah 2 kali umurmu, dan aku minta kau berbicara tanpa berteriak. Jadi Nyonya mengatakan aku ini tolong dan menertawakan aku, dan katamu tanahku adalah tanahmu. Itu bukan sikap tetangga yang baik, Nyonya. Kau bukan tetangga yang baik. Kau lintah darah. Apa katamu, Agus? Minta darah? Ya. Ibu, cepatlah suruh guru-guru itu untuk memotong rumput di lapangan itu. Apa katamu, Nona? Lapangan adalah milik kami, dan kami tidak akan memberikannya padamu. Oh, persoalan ini akan berlarut-larut. Baiklah, akan kubuktikan kalau aku adalah pemiliknya. Di depan pengadilan, boleh saja. Kau telah menunggu kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke pengadilan adat yang menggunakan pengadilan secara licik. Memang semua keluargamu suka bertindak licik. Semuanya. Nyonya jangan menghina keluargaku. Keluarga Jaya Sasmita adalah keluarga yang dapat dipercaya. Dan tidak seorang pun yang datang ke pengadilan karena melarikan uang. Seperti pamanmu. Semua keturunan Jaya Sasmita, keturunan gila. Iya, semuanya bagus. Ayahmu seorang pengadu ayam, dan bibi termudamu melarikan diri dengan Majapahit. Dan tak ada lagi selain bibimu yang menyalahkan Judas. Hatiku berdebar-debar. Dan bibimu seorang yang bengkok. Hatiku. Kepalaku, kalian orang-orang komplot, tukang komplot. Dan kakekmu licik melakukan orang pakai keranjang. Kakiku sudah lumpuh. Aduh. Mana topiku? Mana? Dan kau orang yang penyakitan, berkepala 2, licik. Mana pintunya? Aku mau pulang. Setan, orang sial. Bagaimana kita bisa mempercayai tetangga sesudah ini, Bu? Orang tolong, bisa-bisanya mengaku tanah mereka adalah tanah sendiri. Dan si konyol itu, sejelek itu, berani melamarmu. Pikirlah, melamar. Melamar? Dia kesini untuk melamarmu. Melamar saya? Iya. Aduh, mengapa ibu tidak memberitahu terlebih dahulu? Karena itulah dia berpakaian necis, bagus, si bulus melamar saya. Aduh, bawa dia kembali, Ibu. Bawa dia kembali. Aku mohon bawa dia kembali, Ibu.
kembali ya. Kenapa dia kembali, Ibu? Oh Tuhan, bawa dia kembali. Bawa dia kembali. Aku mohon bawa dia kembali. Iya, segera datang katanya. Oh, alangkah sulitnya menjadi ibu di seorang gadis yang sudah besar. Sudah ingin kau akan potong leherku. Ku hina orang itu, mengusir dia. Itu karena salah kau. Tidak, ibu yang salah. Apa? Salahku? Ya, salah ibu. Mengapa ibu tidak memberitahunya kepadaku? Aduh. Oh, Nah, bicara sendiri dengan dia aku pusing. Oh. Aduh. hatiku berdebar-debar. Pinggangku sakit seperti tertusuk-tusuk jarum. Kami minta maaf ya Agus. Kami tadi salah. Seharusnya saya menunggu. Sekarang saya ingat bahwa lapangan Sari Gading itu milikmu. Ah, ya, itu milikku Ratna. Benar. Ya, betul milikmu Agus. Dan lagi pula, aku tidak menghargai lapangan Sari Gading itu Ratna. Aku menghargai prinsipnya. Betul prinsipnya Agus. Sebenarnya kita membicarakan soal yang saja ya Agus. Ya, baik Ratna. Dan lagi pula, aku mempunyai bukti-bukti tertulis. Petani-petani, ayah dan ibu meminjam tanah itu tanpa uang sewa Ratna. Cukup Agus. Cukup tentang hal itu. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah kita akan berburu rusa pada suatu hari itu Bagus? Apa? Berburu rusa? Iya, berburu rusa. Aku lebih suka berburu ayam liar. Nah, tapi apakah kau sudah mendengar betapa jeleknya nasib si Belang? Kau kenal dia? Dia lumpuh, Ratna. Kasihan, bagaimana bisa terjadi Agus? Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir, Ratna. Lagi pula, belum kusebutkan berapa harga yang telah kubayar kepada Haji Soleh. Tahukah kau, telah kubayar sebanyak 2.000 rupiah pada dia. Terlalu mahal Agus tuh Bagus. Terlalu mahal? Iya, Bagiku itu terlalu murah, Ratna. ibu hanya membayar 500.000 rupiah untuk si Kliwon. Dan si Kliwon jauh lebih cerdik dari si Belang. Apa? Si Kliwon lebih cerdik daripada si Belang? Dari mana si Kliwon lebih cerdik daripada si Belang, Ratna? Iya, tentu saja Agus tuh Bagus. Si Kliwon kan masih muda sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari sifat-sifat dan kecerdikannya, Raden Jaya Sasmita tidak mempunyai satu ekor pun yang bisa menyamai dan yang bisa mengalahkannya. Maaf, Ratna. Apakah kau sudah lupa bahwa anjingmu berkumis pendek? Berkumis pendek. Ya, kumis di atas lebih pendek daripada kumis di bawah. Emangnya sudah kau ukur? Sudah, tapi anjingmu memang yang terbaik kalau mencium hewan-hewan ketika berburu. Daripada anjingmu yang bodoh itu tidak mempunyai satu ekor pun yang bisa mengalahkan anjingku. Hatiku berdebar-debar, Ratna. Aku tak akan menukarkan 1000 kali anjing seperti si Kliwon itu. Dan si Kliwon jangan ditanya lagi. Setiap pemburu yang mempunyai berpuluh-puluh anjing seperti Kliwon itu, si Kliwon setengah kilo di belakang mereka, Ratna. Tetap saja bahwa si Kliwon jauh lebih cerdik dari si Belang. Benar. Si Kliwon adalah memang masih muda. Tapi seperti yang ku bilang tadi, aku tak akan menukarkan anjingku dengan 10.000 seperti si Kliwon itu, Ratna. Apa katamu? Tetap saja bahwa si Kliwon itu 100 lebih baik dari si Belang. Ini sudah jelas bahwa kau itu buta dan tolol.
insaflah kau bahwa anjingmu itu berkumis pendek. Tidak, Gusti Bagus. Kau yang salah. Tidak. Kumis pendek, kumis pendek, kumis pendek. Sekarang apa lagi ya, Gusti Bagus? Ibu, coba terangkan kepada kami. Anjing manakah yang lebih baik? Si Kliwon atau si Belang? Nyonya, saya meminta jawaban atas pertanyaan saya. Apa benar si Kliwon berkumis pendek, Nyonya? Kenapa kalau iya? Mengapa kalau tidak? Itu kan bukan berarti apa-apa. Tidak ada lagi anjing yang baik di seluruh daerah kita ini. Ya, tidak ada, Gusti Bagus. Tapi si Belang lebih cerdik daripada si Kliwon, Nyonya. Agus, jangan terburu-buru. Ayo kita duduk terus. Ayo. Baik, Nyonya. Baik. Si Belang tentunya ada sifat-sifat yang baik. Dia anjing yang kuat, badannya gemuk, tapi rambutnya bagus. Dia berbentuk bola. Hatiku berdebar-debar. Mari kita tinjau faktanya. Kalau kau insaf di rumah Wak Mansur bahwa anjing Raden Marta Suwanda dikalahkan oleh anjingku dan anjing Nyonya jangan ditanya lagi. Setengah kilo di belakang mereka, Nyonya. Agus, aku orangnya cepat marah. Orang melihat anjing kami yang cerdik, dia akan iri. Kecuali kau, yang begitu iri dengan anjing kami yang lebih cerdik. Aku takkan iri. Si Kliwon berkumis pendek, Nyonya. Agus, hentikan saja perbantahan ini. Si Belang tentunya baik. Bagaimana caranya aku menjelaskan kepada kalian berdua ini? Sudah aku bilang kan, anjingku yang lebih terbaik di sini dan itu akan kuingat. Tidak, bahwa anjing kamilah yang lebih baik. Hatiku berdebar-debar. Kakiku sudah lumpuh. Air. Kepalaku. Aku pasti mati. Ibu, iya mati. Ibu, siapa mati? Iya mati. Dia beneran mati? Iya, dia mati. Agus, kau beneran mati, Agus? Jangan ngomong, Agus. Aduh, dia mati. Siapa kalian? Aduh, Di mana ini? Di mana ini? kau beneran hidup, Agus? Kau siapa? Kau gemuk sekali badan kau. Dan kau gimana? Aduh. Di mana? Agus, anak kawin. Aku terima lamaranmu, Agus. Apa kata si gendut ini? Iya, menerima lamaranmu, Agus. Siapa? Aku. Iya. Oh, Ya, saya menerima lamaranmu, Agus. oh, Cepatlah tangannya, nak. sebentar. Kepalaku sakit. Baik. Aku sudah mengingatnya. Apakah kita akan menikah, Ratna? Aku begitu senang, Ratna. Nah, selesailah satu persoalan di atas kepalaku. Tapi sekarang kau harus terima bahwa si Kliwon jauh lebih cerdik dari si Belang. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Dia lebih cerdik, Ratna. Kurang, Agus, bagus. Tidak bisa, Ratna. Dia lebih cerdik. Kurang. Kurang. Lebih. Wah. Inilah pasangan yang bahagia. Mari kita berpesta. Ayo.
Aku merindukanmu, Niko. Kembali, Niko. 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 Nyonya. Nyonya. Sudahlah. Jangan kayak gitu terus. Ini namanya bunuh diri pelan-pelan. Relakan kebahagiaannya. Nyonya. Semua orang akan bersenang-senang di pagi yang cerah dan segar ini. Tapi Nyonya Yulina setiap hari membunuh diri dengan yang selalu kusut, muram, hitung-hitung. Sudah 1 tahun penuh loh. Nyonya tidak pernah lagi keluar. Aku tidak akan keluar lagi, kasih. Kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal terbaring dalam kuburnya. Dan aku mau berdiri sendiri, kasih. Kami berdua sama-sama sudah mati. Mati, kasih. Tuh kan, Nyonya mulai lagi. Saya jadi sedih mendengarnya. Memang Tuan Muda sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi, Nyonya? Nyonya, Nyonya tidak kehendaknya disuka dan dibunuh. Nyonya telah melupakan para tetangga begitu saja. Tidak pernah mengunjungi mereka. Kalau mereka datang, Nyonya selalu menolak. Tidak mau menemuinya. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat, dan Diam, kasih. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Sejak ibu meninggal, kehidupan tidak lagi ada artinya buatku, kasih. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung. Semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besar cintaku padanya. Aku tahu bukan rahasia lagi bagimu bahwa Niko sering kejam kepadaku, kasar, bahkan serong. Tetapi aku, kasih, kesetiaanku padanya akan kubawa sampai alam kubur. wah. Nyonya mulai lagi. Jangan bicara. Terus Nyonya. Saya jadi takut mendengarnya. Lebih baik kita jalan-jalan saja di kebun belakang yang luas itu. Bercanda dengan Sugeo, Mentor, dan menengok segala, Nyonya. Nyonya, ada apa ini, Nyonya? Nyonya, pandanglah saya, Nyonya. Niko sayang sekali pada si Merak. Setiap kali dia memandang Merak itu, wajahnya bercahaya, matanya berkilau jernih mengingat mata bocah. Kasih, Iya, Nyonya. lipat 2 kaca sampai hari ini. Apa baik, Nyonya? Niko, lihatlah aku, Niko. Betapa aku bisa mencintai dan memaafkan. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri yang begitu setia. Aku bunuh diri di rumah ini, Niko. Sedangkan engkau, hai tua gendut, kau menghiburi aku. Ada main di sana sini, sementara aku kau tinggalkan berminggu-minggu. Nyonya, ada orang mencari Nyonya. Dia mau ketemu dengan Nyonya. Tadi sudah kukatakan, aku tidak terima tamu siapapun. Sudah, Nyonya. Sudah saya katakan padanya begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting sekali katanya. Aku tidak akan menemui tamu siapapun. Itu sudah saya bilang padanya berkali-kali, Nyonya. Tapi kayak setan dia. Dia malah maki-maki dan mengajak saya. Lalu masuk. Sekarang sudah di situ, Nyonya. Sudah ajar, suruh dia ke sini. Baik, Nyonya. Sukanya bergaul dengan orang-orang macam itu.
inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Makin lama, orang-orang makin kasar saja, kehilangan perasaan. Barangkali aku memang harus tinggal di biara. Nama saya Adli dan saya pernah jadi tentara. Saya terpaksa sedikit mengunjunginya karena ada urusan yang sangat penting. Ada apa? Oh, semasa hidupnya saudaranya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang Rp250.000. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Dengan sangat terpaksa, saya mohon mengambil nasib pinjaman itu hari ini juga. Rp250.000. Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari saudara? Yang jelas, dia sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi Rp250.000 itu adalah jumlah hutangnya pada saya. Kalau Niko meminjam uang dari saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja saya minta maaf. Saat ini saya tidak ada uang. Selain itu, ini persis 7 bulan sejak suami saya meninggal. Suasana hati saya tidak mengizinkan saya mengurus soal keuangan. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang. Kalau Tapi tidak, bagaimana lagi, Tuan? Kalau saya tidak ada uang, saya memenuhinya hari ini, bukan lusa. tidak bisa, Tuan. Maaf sebesar kesalahannya. Saya tidak bisa menunjukkan lusa. Maaf, Tuan. Saya mau bicara dengan Nyonya. Silakan. Maaf sebesar-besarnya, Nyonya. Saya lupa kasih anak makan. Pergilah. Baik, Nyonya. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Tuan? Kalau saya tidak ada uang untuk melunasinya, Jadi maksudnya, Nyonya tidak bisa bayar sekarang juga. saya tidak bisa. Itu jawabannya yang terakhir. Ya, itulah. Betul? Betul? Pasti. Pasti. Bagus. Hebat. Terima kasih. Bagaimana saya akan tersenyum damai menghadapi orang-orang yang seenak perutnya. Saya sedang membutuhkan uang. Saya berkeliling menarik hutang. Astaga. Tidak seekor pun yang mau bayar hutang saya. Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Lusa setelah saya mendapatkan uang hasil cekek dan termasuk uang saudara akan saya kembalikan. Persetan. Saya tidak ada urusan dengan cekek dan teman-temannya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara yang semacam itu. Saya tidak mau mendengarnya. Hebat. Sungguh hebat dalih yang diajukan. Suaminya mati kan sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya, sedih. Tapi bagaimana dengan kepikiranku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang yang akan datang lagi. Nyonya, saya tahu suami Nyonya meninggal. Nyonya sedang berduka cita. Tetapi coba katakan, lantas saya mesti bagaimana? Apa saya harus lari terbirit-birit kalau kedua orang menagih itu datang? Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba maklum, dan serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi sekarang, lihat saja, aku tidak bisa lagi dipermainkan. Hei, kamu, sini, Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? ambilkan saya minum. Baik, Tuan. Aku sangat kepepet, butuh uang dengan segera. Tetapi dia tidak mau membayar. Dasar logika perempuan. Kurang ajar. Ini, Tuan. Silahkan minum. Terima kasih. Nyonya sedang tidak enak badan dan sedang tidak terima tamu, Tuan. Keluar. Tidak enak badan dan tidak terima tamu.
Baiklah, kau tidak usah menemaniku. Aku akan duduk di sini sampai utang lunasi. Kalau kau tidak enak badan seminggu, aku duduk di sini seminggu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menyingkirkan adalah perempuan murung dengan segala tetek-tengek susana hatinya ini. Aduh, pusing kepala aku. Hei, kamu, sini. Ya, ada apa, Tuan? Tambahkan minum saya. Baik, Tuan. Aduh, penampilanku memang tidak keruan, penuh debu, sepatu kotor, rambutku acak-acakan. Bodoh amat. Aku kan bukan tamu yang mau mengambil dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Makin lama, makin saya nak turun sendiri. Apa kata kamu? Tidak apa-apa Tuan. Tidak tahu ya siapa yang membajak bicara ini? Tutup mulut semua itu. Wah, ini betul-betul binatang buas. Celaka. Padahal saya dan Nyonya aja yang tinggal di rumah. Betul-betul marah aku. Rasanya ingin mermasai isi dunia sampai hancur. Bangsat! Sampai nanar mataku. Hei, kunyit jelek, ke sini. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa dengan beberapa waktu ini. Saya ingin hidup menyepi, dan saya tidak tahan mendengar teriakan. Jadi saya mohon dengan hormat, janganlah Tuan mengganggu ketentraman saya. Bayar utangnya, dan saya segera pergi. Saya tidak akan membayarmu. Dan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Telah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas pula. Saya butuh uang hari ini, bukan lusa. Saya tidak ada uang. Jadi, Nyonya tidak membayar sekarang juga. Saya tidak bisa. Kalau begitu, ya, saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus duduk di sini sampai hutang dilunasi. Jadi, Nyonya mau bayar lusa. Baik, saya akan duduk di sini sampai lusa. Tapi dengarlah, saya kan harus bayar angsuran besok pagi. Nyonya pikir saya cuma melucu dikit-dikit. Saudara jangan berteriak-teriak. Ini bukan kata kuda. Tidak hanya soal guna kuda, Nyonya. Tapi besok kan saya harus bayar angsuran angsuran. Iya apa tidak, Nyonya? Saudara ini tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di hadapan seorang wanita. Tahu, Nyonya. Aku tahu benar bagaimana harus berlaku di hadapan wanita. Sama sekali tidak. Saudara itu kasar, tidak tahu sopan santun sama sekali. Pria baik-baik tidak bicara semacam itu dengan wanita. Oh, hah. Ini baru kejutan. Saya begitu bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar utang saya. Alangkah bahagianya. Kayak berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok sekali. Itu kasar toh, sama sekali tidak lucu. Itu kasar tolong, sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu lagi bagaimana menghadapi wanita. Aku pernah jatuh cinta, menderita duka lara, berkeluh kesah pada rembulan. Aku pernah bercinta dengan penuh gairah asmara, dengan cinta biram yang menghilang. Dan separuh harta ku habiskan untuk memanjakan emosi-emosi kemesraanku. Tapi sekarang, oh, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa mendengar saya. Pengalaman pahit sudah cukup.
Semua perempuan kan hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudaknya. Iya apa tidaknya? Maaf. Jadi menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak goyah dalam hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki, laki-laki tentu saja. Laki-laki. Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Baik. Karena pembicaraan sudah sampai di sini. Sekarang kau boleh tahu. Di antara semua laki-laki yang kukenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintainya dengan seluruh diriku. Kuserahkan hidupku, usia mudaku, bahkan kebahagiaanku. Aku sering dia tinggalkan berminggu-minggu. Dia bercumbu dengan wanita lain di depan mataku. Walaupun dia begitu busuk, aku tetap mencintainya, bahkan lebih itu. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabungku ini sampai hari kematianku. Pakaian berkabung? Aduh, lucu betul. Jadi kau kira aku tidak tahu mengapa kau menggunakan pakaian yang aneh itu? Astaga, saya tahu Nyonya. Betapa misteriusnya. Oh, alangkah puitisnya. Berani kau berkata begitu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tetapi tidak pernah lupa menyes wajah. Itu yang di wajahnya itu apa? Bukan bedak. Dan yang itu hijau. Berani kau berkata begitu di rumahku? Jangan berteriak-teriak Nyonya. Aku bukan bujangmu. Izinkan aku mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukan perempuan. Dan aku terbiasa menyatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak Nyonya. Bukan aku yang berteriak, tapi kau. Kembalikan uangku. Aku tidak akan mengembalikan uangku. Kau harus. Tidak bisa. Karena aku bukan tunanganmu dan juga bukan burumu. Kau tidak usah beragak macam-macam Nyonya. Aku tidak suka kau beragak macam itu. Masih berani kau di sini? Berani? Ada apa? Baik. Kasih. 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 Iya, Nyonya. Ada apa, Nyonya? Kasih. Antarkan tuan ini keluar. Baik. Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi. Kalau sudah diminta pergi, Tuan jangan. Tutup mulutmu. Siapa yang membaca bicara ini? Kasih. Di mana kawan-kawanmu yang lain? Tidak ada, Nyonya. Semua sedang keluar. Ayolah tuan, segera keluar dari rumahku ini. Aku sopan sedikit Nyonya. Kau ini memang bangsat, burung biadab. Hei, dari mana kamu menghina aku? Ya, aku menghinamu. Lalu kau mau apa? Kau kira aku takut? Dan kau kira karena kau kebetulan makhluk pikir, lalu kau bisa menghina orang yang seenaknya tanpa mendapat hukuman. Aku tantang kamu berdua pistol. Cuma karena kepalamu besar dan bisa meraup kayak kerbau di sumbeling. Lantas aku takut padamu. Setan! Tidak akan kubiarkan seorang pun yang menghina aku. Ayo, aku tantang kamu. Mentang-mentang dia makhluk lemah, lantas kau pikir aku tidak tega. Kau menantang duel? Boleh. Sekarang juga. Sekarang juga. Almarhum suamiku memiliki beberapa koleksi pistol. Aku ambil, jangan lari kau. Silakan. Akan membidik dia seperti membidik ayam. Dikiranya aku ini remaja yang baperan apa? Tuan, jangan Tuan. Aku mohon Tuan. Kasihanilah saya Tuan. Tuan. Tuan, pergilah. Ya, duel antara perempuan dan wanita laki-laki. Inilah yang namanya persamaan HAM. Demi prinsip, aku harus menembak mati dia. Harus. Ini prinsip. Tuan, aku mohon Tuan. Pergilah. Aku akan mendoakan Tuan. Aku janji Tuan. Ini wanita sejati, wanita idaman. Tapi bukan modelnya wanita lemah yang merengek-rengek, mendesak, melengu-lengu. Tapi sungguh sayang, aku terpaksa membunuhnya
Tuan, pergi ya Tuan. Tuan, Aku senang padanya. Itu jelas. Perempuan penuh pesona. astaga Nyonya. Nyonya, astaga Nyonya. Nah, ini pistolnya. Tapi sebelum dimulai, tolong ajarkan aku bagaimana cara menggunakannya. Baru pertama kali ini aku menyebutnya. Baik. Coba aku lihat dulu. Nih, Wah. Ini sungguh-sungguh pistol bagus. Tapi ini bukan pistol cruel. kenapa? Ya, begitulah. Nah. Jadi Nyonya mau belajar. Iya, tolong ajarkan aku. Angkat pistolnya ke atas. Begini. Ya. Oh, baiklah. Nah. Dan di tangan yang kirinya di sini. Di sini. Ya. Kakinya dimajukan sedikit. Segini. Ya. Terus buka dadanya dibuka sedikit. Ya. Oh, begitu. Nah, nah jari jemarinya menekan di sini. Di sini. Ya. Oh, begini. Aduh. Ya Tuhan, indahnya matanya. Terusnya. Baiklah. Cuman begini. Mudah sekali. Ya Tuhan, tidak sanggup melihat matanya. Baiklah. Tapi kurang enak kalau menembak-nembak. Mari ke halaman belakang. Baiklah Nyonya. Cuma perlu ku ingatkan bahwa aku akan menembak ke udara. Lantas, mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuan tidak tega ya? Apa Tuan takut? Jangan. Contohlah aku. Aku tidak akan berhenti membidik sampai peluruku melubangi jidat. Jidat yang sangat aku benci itu. Ya, aku takut. Kita katakan saja. Ah, mau kosong apa? Mengapa dibatalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Hah? Kamu jatuh hati padaku? Berani-beraninya dia bilang begitu. Aku minta kau pergi. Dengar Nyonya. Kau masih marah pada aku Nyonya. Nama saya Andri. Saya juga orang besar. Tapi bagaimana aku menjelaskannya? Soalnya terus terang saja begini. Bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan. Aku jatuh hati padamu Nyonya. Mengerti? Malah ada aku yang cerita. Jangan dekat-dekat. Ya Tuhan, hebatnya wanita ini. Sepanjang hidupku, baru sekarang aku ketemu yang sedikit ini. Aku tenggelam. Aku tikul dengan perangkap. Tamatlah riwayatku. Jangan dekat-dekat. Aku tembak kau nanti. Tembak, tembaklah. Alangkah bahagianya mati di hadapan sepasang mata yang indah. Aku terbunuh buru-buru dari senjata yang engkau pegang. Tangan yang halus dan gembla itu. Aku keturunan orang baik-baik. Aku laki-laki jujur dan penghasilanku lumayan. Dan aku bisa mendapat tukaran uang logam yang kau dapat ke udara. Aku minta saudara pergi. Tapi tunggu. Bagaimana? Tidak. Pergi sana kalau kau mau pergi. Tapi sebentar. Tidak. Pergilah. Tapi tunggu dulu.
wih. Story-nya. Apa? Beri tepuk tangan Story yang dia meriah. Dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh bapak dan ibu guru yang telah hadir pada hari ini, dan terima kasih untuk seluruh kru yang telah bertugas. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah hadir. Saya Rudy Nurdiana selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesilapan dan kesalahan kata. Cupak panuh gantang malanjur kacupak anak rati bajina alam minangkabau. Yudha sambah salam dianjal rila memaafkan kita. Pukul jatuh kota lampau. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.